Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aditya Purnomo, dosen program studi Teknik Desain dan Manufaktur, jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Praktek CAD/CAM 2, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Untuk waktu pertemuan, yaitu sebanyak 16 pertemuan. Kemudian untuk capaian pembelajaran prodi, yaitu mampu mengidentifikasi dan menerapkan pengetahuan bidang matematika, sains alam, komputer, dan ilmu teknik dasar dalam penerapan sistem, proses, maupun rekayasa desain dan manufaktur. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan pengetahuan dalam bidang proses manufaktur menggunakan bantuan software CAD/CAM dalam penerapan sistem rekayasa desain dan manufaktur. Mata kuliah ini yaitu berisi tentang materi yang mempelajari bagaimana membuat program atau toolpath strategi untuk proses pemesinan CNC 3 dimensi atau machining 3 dimensi menggunakan sistem CAD/CAM secara optimal terhadap suatu rancangan komponen atau rancangan produk. Untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu seperangkat komputer, kemudian ada perangkat lunak CAM. Mata kuliah ini juga memiliki syarat atau mata kuliah prasyarat, yaitu yang pertama ada gambar teknik, kemudian ilmu bahan, praktek pemesinan, matematika teknik, proses manufaktur, gambar mesin, teori dan aplikasi CNC, serta praktek CAD/CAM 1. Pada mata kuliah ini terdiri dari 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama yaitu belajar terbimbing dengan bobot 50 menit per SKS. Pada pembelajaran terbimbing, dosen akan melakukan tatap muka secara langsung, memberi kuliah di kelas. Kemudian bentuk yang kedua yaitu penugasan terstruktur dengan bobot 50 menit per SKS. Pada pembelajaran penugasan terstruktur, dosen akan memberikan tugas ataupun project based learning terhadap mahasiswa yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian bentuk yang terakhir yaitu belajar mandiri dengan bobot 70 menit per SKS, di mana mahasiswa dapat belajar untuk penguatan materi secara mandiri menggunakan media learning management system yang dimiliki oleh BPNS sehingga mahasiswa bisa mengakses secara asinkron dimanapun dan kapanpun. Rencana evaluasi pembelajaran semester pada mata kuliah ini terdiri dari 6 komponen evaluasi. Yang pertama, untuk evaluasi kelas kolaboratif dan partisipatif terdiri dari 2 komponen evaluasi, yaitu penugasan dengan bobot 25%, kemudian tim based project atau project based learning dengan bobot 30%, kemudian untuk evaluasi partisipasi di kelas dengan 1 komponen evaluasi, yaitu dengan bobot 10%. Kemudian untuk evaluasi pengetahuan terdiri dari 3 komponen evaluasi. Yang pertama berupa kuis atau kehadiran dengan bobot 5%. Kemudian evaluasi tengah semester dengan bobot 15% dan terakhir adalah evaluasi akhir semester dengan bobot 15%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang tema atau topik 3D Finish Milling Toolpath. Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang 2D Finish Milling Toolpath. Sekarang kita masuk ke 3D Finish Milling Toolpath. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan mereview sedikit ya tentang materi yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang yang paling penting di proses machining. Salah satunya yaitu tentang machining parameter. Nah, dimana kita tahu kalau kita mau membuat program ya, program CAM ya, terutama untuk milling CNC, itu pasti goalnya itu ada 2 ya, yaitu gimana caranya program yang kita buat itu secepat mungkin ya mengerjakan produk yang ingin kita program, dan yang kedua yaitu dengan tool cost yang paling
rendah ya. Tool cost itu artinya terkait dengan penggunaan alat potongnya. Gimana caranya supaya tidak sering mengganti, tidak mudah aus. Tentunya kita harus memperhatikan faktor keamanan cutting toolnya tersebut. Nah, mungkin ada yang masih ingat kalau kita di mesin CNC ya, ada 2 parameter yang harus kita isi ya. Yang pertama terkait dengan kecepatan pemakanan atau feeding speed ya. Nah, ini kalau di NC code itu pasti ada nilai kode G1 pasangannya apa? Ada yang masih ingat? F. Nah, F ini adalah nilai dari feeding speed ini. Nah, ini berapa nilainya? Ini harus kita masukkan. Maka kita harus bisa atau mampu menghitung nilai dari feeding speed. Ada yang menyebutnya juga feed rate atau velocity of feed, itu sama aja. Nah, yang kedua yaitu spindle speed. Spindle speed biasanya apa kodenya? Kalau ini meter spindle? M3 ya. M3 kemudian nah, S berapa ini? Nah, ini. Ini adalah tentang terkait dengan spindle speed. Nah, satuannya apa? RPM ya. Kalau yang ini tadi milimeter per menit. Nah, 2 parameter ini harus kita cari dulu. Ya, supaya kita bisa menjalankan programnya di mesin CNC. Nah, ada yang masih ingat gimana caranya menghitung spindle speed? Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Spindle speed. Nah, spindle speed itu biasanya ada yang menyebutnya feed rate juga ya. Spindle speed itu ada yang menyebutnya RPM ya, karena satuannya RPM. Nah, itu apa rumusnya? Nah, VC terus kali 1000 per P kali D. Nah, ini ya. Satuannya RPM. Nah, D ini apa? Nah, diameter cutting tool ya. Cutting tools. Untuk VC apa? Nah, VC adalah cutting speed. Nah, cutting speed ini ada yang menyebutnya juga CS ya, kependekan dari cutting speed, atau VC ini adalah velocity of cutting ya. Jadi di katalog itu ada yang menyebutnya CS, ada yang VC, jangan bingung ya. Jadi sama aja itu. Kemudian D adalah diameter cutting tools yang kita gunakan, kemudian P adalah nilai konstanta 3,14 ya. Kemudian 1000 itu sebenarnya adalah untuk konversi, karena diameter satuan yang kita gunakan adalah mili ya. Ini dalam milimeter, sehingga kalau di CS atau VC ini biasanya di katalog itu meter per menit. Jadi harus kita konversi ke mili sehingga dikalikan 1000. Nah, itu. Oke, setelah kita menentukan spindle speed ketemu, baru kita cari nilai dari feeding speednya ya, atau feed rate-nya. Ini aja. Feeding speed, ada yang nyebutnya juga feed rate, sama aja ya. Atau velocity of VF ya, sama aja. Nah, ini rumusnya apa ini? Ya, masih ingat ya, FZ kali Z kali ini tadi ya, S-nya harus spindle speed-nya ya, atau N. Ini biasanya N. Oke. Nah, ini adalah FZ apa? Ada yang tahu? Nah, FZ adalah feed per tooth-nya. Jadi kemampuan pemakanan tiap gigi ya. Z adalah jumlah gigi ya, jumlah gigi. Mata potong atau gigi ya, Mas ya. Sedangkan N ini diambil dari RPM ini ya. Spindle speed. Ini bisa disebutnya FPT. Feet per tooth.
Nah, sekarang yang kita bahas adalah 3D finish ya. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang 2D finishing. Nah, kira-kira perbedaannya apa antara 3D finish sama 2D finishing? Itu kalian harus tahu. Mungkin ada yang sudah tahu apa perbedaannya antara 2D machining dan 3D machining. Ada yang tahu? Jadi harus tahu dulu, bisa bayangkan, oh produk ini saya pakai 2D toolpad atau 3D toolpad, itu harus tahu. Nah, kira-kira bedanya apa yang mencolok antara 2D dan 3D? Modelnya seperti apa kalau 2D? Kalau secara 2D itu untuk model-model yang dari atas ke bawah itu dia geometrinya sama. Oke, ada yang lain mungkin? Itu ya, jadi Pak Asik tadi menjawab bahwa kalau untuk 2D itu biasanya produknya itu bentuknya antara section atas sampai bawah itu sama. Nah, jawabannya benar ya, itu adalah bentuk-bentuk apa kalau yang seperti itu? Prisma ya. Nah, kalau 2D machining itu biasanya untuk bentuk-bentuk prismatik. Nah, makanya bisa juga disebut ini prismatik machining. Ada yang menyebut juga seperti itu. Karena apa? Bentuknya itu ya kebanyakan itu bentuknya prismatik. Misalkan contoh prismatik itu ya kayak silinder misalkan seperti ini ya. Bentuk cross section atas bawah sama ya, prismatik. Atau bentuk segitiga apapun ya yang bentuknya atas dan bawah sama itu bentuk-bentuk prismatik. Ataupun seperti ini. Nah, seperti ini itu biasanya dikerjakan menggunakan toolpad 2D atau machining 2D. Kenapa disebut 2D machining? Karena biasanya kalau 2D machining itu dia kalau di CNC ya itu hanya dua aksis yang bekerja secara simultan ya. Misalkan ini aksis Y, ini X, ini Z ya. Jadi yang bekerja itu hanya dua aksis, misalkan hanya X dan Y saja. Misalkan untuk proses seperti ini ya, ketika kalian membuat toolpadnya kan dia gerakannya seperti ini, muter segini. Nah, ini kalau muter seperti ini, dia yang bergerak hanya aksis apa? X dan Y tok kan ya. Nah, Z-nya nanti setelah ini selesai baru dia turun ke sini, muter lagi ke sini. Terus turun lagi dan seterusnya. Nah, ini hanya yang bekerja hanya XY. Nah, kenapa disebut 2D machining atau biasanya ada yang disebut juga 2,5D machining. Karena yang bekerja hanya dua aksis secara simultan. Nah, untuk yang 3D machining itu 3 aksis ya yang bekerja secara simultan. Nah, contohnya seperti apa? Ya biasanya produk-produknya bentuknya yang konturnya nggak beraturan seperti itu ya. Misalkan sederhananya ada produk seperti ini, misalkan setengah bola seperti ini ya. Nah, kita mau mengerjakan bentuk seperti ini, setengah bola seperti ini, pasti kalau misalkan ya arahnya ke sini ke sana ya. Misalkan tool dari sini ke sini turun ke sini terus naik ke sini. Nah, misalkan area ini aja. Nah, ketika dia berada di sini itu yang bekerja adalah X, Y, Z, 3 aksis secara simultan. Ya, diagonal itu kan X, Y, naiknya adalah Z-nya bekerja. Nah, kenapa disebut 3D machining? Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu, yang kontur bentuknya nggak beraturan itu biasanya dikerjakan menggunakan toolpad 3D. Udah jelas ya perbedaannya 2D dengan 3D? Mungkin ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Cukup ya? Jelas ya? Nah, sekarang saya kasih gambar, silakan ditebak nanti ya. Ini dikerjakan pakai toolpad 2D atau 3D. Nih, yang pertama ini dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini area yang pakai 2D ada nggak kira-kira? Ada ya, biasanya ya ini area sini dan sini, ini dan sini itu pakai 2D machining ya. Nah, untuk yang 3D-nya biasanya ya hanya untuk yang miring ini kan ya. Ini sama yang chamfer ini kan miringnya. Ini pakai 3D. Kemudian ini nah, ini full 3D ya karena ini banyak yang berupa kontur ya, nggak ada yang vertikal dindingnya. Sedikit, paling ya hanya hole making ini untuk yang 2D ya, pembuatan lubang-lubang ini.
Makanya biasanya kalau membuat toolpad itu yang perlu diperhatikan itu, yang sering perlu diperhatikan itu ya entry motionnya ya. Hindari tool yang langsung tegak lurus masuk ke dalam benda kerja seperti ini. Ini dihindari ya. Jadi pasti di sini biasanya di program apapun itu ada namanya entry motion ya, atau remnya. Bisa berupa zigzag seperti ini. Jadi waktu nyentuh benda kerja dia keadaannya miring, jadi lebih ringan. Atau bisa juga spiral seperti ini, helix ya. Atau bisa juga ada yang profile itu bentuknya ya sesuai profilnya ya, ada yang seperti ini, bebas. Ada yang juga apa namanya? Vertical arc. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Nah, untuk yang materi CAD/CAM 2 ini nanti kita mengerjakan job sheet, ada 5 job sheet ya yang harus kalian gunakan, kalian kerjakan programnya. Nah, nanti di mata kuliah praktek CNC 3, program kalian yang kalian buat di mata kuliah ini nanti yang kita aplikasikan di mesin. Ya, gitu ya. Jadi pembuat programnya di mata kuliah ini, nanti untuk eksekusinya di mesin CNC itu nanti di praktek CNC 3. Nah, job sheetnya yang pertama ini ya, kita nanti membuat propeller ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu hari ini untuk membuat propeller ini ya, seperti apa. Nah, untuk barangnya kira-kira seperti ini ya. Ini yang sudah dikerjakan tahun lalu ya. Nah, ini untuk yang jadi lihat. Ini nanti untuk yang propellernya. Nanti ini kita kerjakan di proses CNC. Yang programnya kalian buat di mata kuliah ini. Nah, ini yang impeller tadi yang ini. Bisa dilihat. Nanti kalian harus bisa membuat seperti ini ya programnya untuk membuat produk seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan atau gimana cara membuat propeller itu, kita review dulu ya toolpad yang ada di 3D machining ya. Perhatikan ciri-cirinya, ciri-ciri pergerakan toolpadnya. Jangan dihafalkan namanya ya, ngerti ya? Karena begini, di semua software ini nanti kita pakai ini softwarenya ya. Misalkan nanti kalian kerja di perusahaan, kemudian disuruh membuat program seperti ini yang sudah kita kerjakan, tetapi misalkan di perusahaan menggunakan software yang berbeda, itu tidak ada alasan kalian tidak bisa dan menyebutkan bahwa software yang diajarkan di kampus berbeda. Karena kalian itu dianggap kompeten, itu harus punya istilahnya kalau di sertifikat kompetensi ya, ada istilahnya 5 dimensi kompetensi. Salah satunya itu harus ada istilahnya transfer skill. Nah, transfer skill itu ya kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Software-softwarenya sama software CAM, tapi berbeda merek. Itu kalian harus bisa menyesuaikan. Karena pada dasarnya setiap software itu sama sebenarnya. Cuma istilahnya beda, mungkin tata letaknya yang beda, UI-nya yang beda ya. Nah, yang pertama pocket ya. Pocketnya untuk proses roughing ya. Proses roughing itu gimana cara menghilangkan atau membuang material secepat mungkin ya, tanpa memperhatikan kekasarannya. Ngerti ya? Yang penting cepat, aman, itu yang dicari untuk proses roughing itu. Ya. Dan bentuknya itu biasanya masih belum sesuai dengan produknya. Dia biasanya disisakan mendekati bentuk akhir benda kerja. Jadi masih aman. Masih ada toleransi, biasanya stock to lift-nya 0,5 ya, atau 0,2, 0,5 bisa. Nah, yang paling rumit, yang paling perlu diperhatikan, perlu dipelajari, yang penting itu di bagian finish-nya kalau di 3D itu ya. Kemudian ada yang paralel. Nah, perhatikan paralel ini. Perhatikan di sini. Kalau kita lihat dari atas, perhatikan ya. Nah, seperti ini. Nah, bentuk toolpad-nya itu kayak mengiris ya, dari atas ke bawah seperti ini. Bentuk potongannya. Ini bisa vertikal seperti ini, bisa diagonal, bisa seperti ini, tergantung sudutnya bisa kita atur. Intinya dia motongnya dari atas ke bawah seperti ini, membelahnya. Nah, cirinya seperti itu untuk paralel. Nah, paralel ini cocoknya itu hanya di area-area yang
shallow. Ya, shallow. Jadi di area seperti ini ya, ada istilahnya area Nah, misalkan ada produk seperti ini ya. Benda seperti ini bentuknya. Itu ada area yang seperti ini, ada yang landai seperti ini. Nah, yang curam seperti ini adalah area kalau kita ukur sudutnya seperti ini ya. Misalkan ini sudutnya berapa ini? 50 derajat ya. Sedangkan di sini sudutnya cuman misalkan 20 derajat. Nah, ini yang miringnya 50 derajat ini bisa kita anggap sebagai area yang curam ya. Curam itu curam atau steep ya istilahnya. Nah, sedangkan yang landai itu bisa disebut dengan area yang landai ya, landai atau shallow ya. Nah, pasti ada dua area itu antara steep sama shallow. Nah, pembedanya di mana? Pembedanya itu di threshold angle ini ya. Nah, threshold angle-nya berapa? Misalkan kalian ngesetnya 60 derajat, berarti area yang di bawah 60 itu dianggap shallow, di atas 60 derajat berarti dianggap steep. Kalau yang seperti ini berarti apa? Dianggap apa ini? Kalau 20 50 batasnya 60. Dianggap shallow semua kan ya? Nah, ini dianggap shallow semua. Jadi tergantung batasnya ini. Nah, defaultnya misalnya ada yang 30, ada yang 60. Misalkan saya set 30, berarti area yang 50 dianggap steep, yang 20 dianggap shallow. Ngerti ya? Itu kalau deteksinya secara otomatis ya. Itu kita ngesetnya, membaginya mana area shallow sama area steep itu menggunakan threshold angle itu. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, kalian perhatikan loh, ya kan jelek kan ya? Kelihatan ya? Nah, perbedaannya ya. Nah, ini jelek kan ya? Beda dengan area yang sini. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Kaitannya soal katalog yang itu kan katalognya kan ada di tabel. Ya. Kan email yang paling diri karena menyesuaikan sama step over 75% di software. Tapi secara praktek itu kan tidak menyesuaikan software, tapi menyesuaikan sama profil bendanya kan. Maksudnya kalau profil bendanya itu step curang, dia kita milihnya yang step dalamnya paling step dalamnya paling besar. Kalau profilnya landai berarti kita milih step overnya yang paling besar gitu kan. Boleh seperti itu. Lah ya makanya itu kalian menentukan dari bentuk produknya ya, bentuk produknya. Oh, produknya banyak dikerjakan area side-nya ya. Berarti kan butuh step over kecil kan ya? Ya pilih aja berarti katalognya yang paling kanan tadi. Berarti di softwarenya kalian set step overnya misalkan tadi 10% ya, setan 10%. Depth of cut-nya yang kalian naikkan. Software itu hanya defaultnya 75%, tapi bisa kalian atur. Tergantung tadi benar produknya bentuknya kayak apa. Misalkan produknya hanya ngerjakan area samping dan pengerjaannya samping itu cuma kecil ya. Misalkan nggak sampai 10%. Pengerjaannya pakai aja yang tabel yang sebelah kanan tadi yang step overnya 10%. Berarti kalian mainnya yang depth of cut-nya kalian naikkan tinggi, side cutting. Oke, sekarang kita masuk ke langsung kita praktekkan gimana cara mengerjakan job sheet yang pertama kita, yaitu propeller ini. Silakan dibuka dulu filenya. Saya tunjukkan dulu proses untuk pengerjaan job sheet yang propeller tadi ya. Jadi proses pertama itu bentar. Nah, proses yang pertama itu, raw materialnya seperti ini ya. Jadi ini ukuran benda yang dibutuhkan untuk membuat propeller tadi. Nah, proses pertama kita proses yang satu sisi dulu. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya nanti, satu sisi. Nah, seperti ini. Proses pertama ya, jadi seperti ini. Nah, ini kalau sudah jadi, baru ini kita lepas lagi. Kita lepas, kemudian kita buatkan jignya. Baru jignya yang kita pasang. Nah, seperti ini. Jig kita pasang di bawah, benda kerja ini kita pasang di atasnya. Nah, yang tadi sudah kita kerjakan ya, itu kita balik. Nah, kita pasangkan ke fixture-nya ini. Nah, kita bawa di sini. Nah, itu proses pencakamannya seperti itu.
Nanti yang disetting adalah area yang fixture-nya ini. Nah, ini ada permukaan sini untuk referensi untuk setupnya nanti. Nah, setelah itu baru kita machining ya sisanya tadi jadi seperti ini hasilnya. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke toolpad-nya. Sekarang kita bagi satu kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nanti saya berikan sebuah project ya. Nanti silakan kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, seperti ini job sheet-nya. Nah, nanti silakan difikirkan atau didiskusikan secara berkelompok. Mungkin kita akhiri untuk kuliah hari ini. Untuk pengerjaan silakan nanti bisa dilanjutkan dengan belajar mandiri. Di LMS sudah ada videonya, silakan nanti dipelajari sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, sampai ketemu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berikut ini adalah tampilan dari Learning Management System yang dimiliki oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Mahasiswa selain mendapatkan bentuk pembelajaran terbimbing atau tatap muka di kelas, kemudian penugasan terstruktur, mahasiswa juga mendapatkan bentuk pembelajaran mandiri, di mana bentuk pembelajaran mandiri bisa menggunakan media Learning Management System atau LMS. Di dalam LMS sudah terdapat RPS atau rencana pembelajaran semester, kemudian modul-modul atau modul e-learning, kemudian ada juga survei harian, kemudian ada kuis-kuis atau daily assessment. Berikut adalah contoh e-learning yang ada di mata kuliah CAD/CAM 2. Nah, di dalam e-learning sudah terdapat teori-teori, kemudian ada studi kasus, kemudian ada video tutorial bagaimana cara menyelesaikan studi kasus tersebut. Selain itu, di dalam modul e-learning juga terdapat kuis-kuis yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa dan kemudian hasilnya bisa langsung dilihat oleh mahasiswa. Di dalam LMS juga terdapat survei harian. Survei harian ini digunakan sebagai evaluasi pembelajaran dosen. Apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester ataukah belum? Demikian adalah gambaran singkat terkait dengan proses pembelajaran pada mata kuliah Praktek CAD/CAM 2 Program Studi Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.